Ini ada Garda Muda Nasdem teriak-teriak. Ambil. Oh, anjing. Anjing. Nggak ada katanya PKI, katanya PKI. Berarti orang-orang yang menolak Anies itu bisa dibilang PKI, kata Nasdem. Ini kata orang-orang Nasdem bilang. Kayaknya mereka itu tidak bisa memanfaatkan momen. Itu kan salah satu bentuk pencitraan. Misalkan kalau di dalam politik mengunjungi atau ketemu dengan massa aksi demonstran, lalu ngobrol bareng apa masalahnya dan bagaimana dan seterusnya, itu kan menjadi poin plus sebetulnya daripada meneriaki PKI-PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Oke sahabat-sahabat, kali ini videonya tidak berita banyak, tapi cuma satu beritanya. Tapi walaupun cuma satu, ini berita yang sangat-sangat menarik untuk kita perbincangkan. Masih seputar politik, karena pembahasan politik itu selalu menarik karena selalu banyak intrik ya teman-teman. Dan datang beritanya dari Aceh. Kita langsung saja menuju ke kontennya ya. Nah teman-teman, ini saya dapat video ini, berita ini dari Twitter. Dari Twitter karena lumayan trending. Terus juga ada beritanya dari CNN Indonesia di sini ya, CNN Indonesia. Saya baca dulu judulnya sebelum teman-teman menganalisanya. Polisi dan kader Nasdem bubarkan peserta aksi tolak Anies di Aceh. Ah, itu judulnya ya, sudah menarik ya. Ada kader Nasdem yang membubarkan aksi tolak Anies di Aceh. Silakan teman-teman analisa masing-masing apakah ini perbuatan yang baik atau tidak baik. Saya kembalikan kepada teman-teman. Nah, tapi ada yang membuat saya jengkel. Kenapa? Saksikan videonya. Nah, ini videonya dari Dumdum @YusufDumdum. Nah, kita baca dulu. Yang beda pendapat mulai dicap PKI. Ngeri juga. Gayanya sudah mirip gerombolan Laskar Petamburan. Nah, kalau kita analisa mungkin ya, saya juga gak tahu. Mungkin maksud si Yusuf Dumdum ini adalah FPI ya. Mungkin maksudnya karena Laskar Petamburan ya bukan ya, kalau misalkan kita ingat-ingat gak ada organisasi lain selain FPI. Tapi menurut saya setelah kemarin saya bikin video terkait yang 212 kemarin di Masjid Atin, itu kan tidak ada permasalahan apa-apa dan sebetulnya budaya-budaya yang dibangun FPI hari ini tidak begitu tidak ada penggerebegan, tidak ada kalau di bulan puasa itu gerebek-gerebek kayak gitu udah gak ada lagi kayaknya sekarang. Tapi stigma di masyarakat masih begitu. Saya tidak membela FPI, tapi realitanya hari ini walaupun kemarin sempat ada embel-embel logo-logo FPI, tapi perbuatannya tidak seperti dulu lagi. Kalau misalkan statement dari Yusuf Dumdum berpikir seperti itu ya, mungkin kita serahkan lagi kepada dia ya. Tapi yang membuat saya jengkel, kita saksikan dulu videonya ya. Nah, ada garda, ini garda garda Nasdem. Ini ada Garda Muda Nasdem teriak-teriak. Teriak-teriak, ambil. Oh, anjing. Ngeri banget ya. Padahal ini anggota partai loh, bisa dibilang anggota partai, di mana partai itu kan fungsinya untuk mencerdaskan masyarakat, tapi kata-kata itu tidak pantas sebetulnya diucapkan oleh anggota partai ya, Nasdem khususnya. Nah, ada anak kecil di sini ditangkap, lagi dikasarin nih, bahasanya intimidasi. Siapa yang bayar kau katanya? Gak ada PKI katanya PKI. Berarti orang-orang yang
tolak Anies itu bisa dibilang PKI kata Nasdem. Ini kata orang Nasdem bilang. Oh, PKI lagi gitu. Nah, mungkin ini dewan-dewannya nih. Kayaknya kelas dari pakaiannya kayaknya dewan-dewan. Nah, orang-orang ini tulisannya apa? Kita baca dulu. Menolak Nasdem yang dipimpin oligarki. Menolak Nasdem yang dipimpin oligarki. Ya bagus dong. Bagus dong. Berarti dia menolak oligarki yang ada di Nasdem. Kenapa dibubarin? Hei, Garda Nasdem, kenapa dibubarin? Mereka itu tidak mau ada oligarki di Nasdem. Kenapa dibubarin ya? Padahal ini bagus ya kalau dari kata-katanya. Menolak Nasdem yang dipimpin oligarki. Memang siapa yang mau dipimpin oligarki? Kan gitu pertanyaannya. Kan nggak ada. Kenapa harus dikasarin? Nah, ini kampanye belum tiba, tapi dia sudah bebas kemana-mana. Giliran ada yang beda pendapat dibungkam dan diintimidasi. Entah ini asli atau settingan para bandar oligarki. Kita lihat dulu beritanya agar lebih memahami konteks yang terjadi di Aceh ini. Judulnya kan polisi dan kader Nasdem bubarkan peserta aksi tolak Anies di Aceh. Peserta aksi yang menolak kedatangan Anies Baswedan ke Aceh di Bundaran Lambaro Aceh Besar dibubarkan polisi dan Garda Partai Nasdem. Ingat, yang membubarkan itu polisi dan Garda Partai Nasdem. Satu diantaranya ditahan karena dianggap provokator. Berarti tadi kan yang anak kecil kan. Bayangkan anak kecil sekecil itu dianggap provokator sama polisi dan Garda Partai Nasdem. Peserta yang tergabung dalam aliansi milenial Cinta Demokrasi itu awalnya mencoba menghadang rombongan Anies Baswedan yang tengah bergerak dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Masjid Raya Baitur Rahman. Ini hari Jumat kemarin ya. Mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Melihat hal itu, Garda Pemuda Nasdem dan polisi langsung melakukan sterilisasi dan mengusir pengunjuk rasa. Jadi pas turun tadi langsung dibubarin, bilang woi anjing, lawan dan siapa PKI tadi bilangnya ya. Orasi yang dilakukan oleh milenial Cinta Demokrasi tersebut tanpa izin, tidak mengindahkan imbauan dari pihak kepolisian. Oh, berarti tidak berizin ya. Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan dan menahan salah satu peserta aksi terkait kegiatan yang dilakukan oleh massa aksi tersebut. Namun setelah dimintai keterangan, peserta aksi itu dilepaskan kembali. Oh, udah dilepasin anak kecil. Tapi kalau saya lihat di video ini kayaknya saya kasihan banget ini anak-anak loh. Itu lihat anak-anak masa di apa namanya ini? Apa digituin lah sama Garda Nasdem ini? Dibilang PKI. Kayak nggak punya rasa kemanusiaan gitu loh. Nggak, logika sederhananya begini, logika sederhananya kalau misalkan ada orang yang menolak kedatangan salah satu calon presiden, ya diajak ngopi dulu, apalagi kalian kan partai pengusungnya, diajak ngopi dulu, apa sebetulnya masalahnya. Kalau kalian kalau misalkan teman-teman Garda Nasdem menganggap ini bayaran, tadi kan bilang ya, tadi kan nanya, berapa ente dibayar? Berapa kamu dibayar? Kan gitu. Harusnya kalau dia merasa ini bayaran, berarti ini kan hanya objek saja. Ini kan hanya objek saja. Sebenarnya yang harus dilakukan ketika melihat objek dan anak kecil, ya tidak boleh dilakukan seperti itu. Diintimidasi seperti itu. Saya kurang suka saja perlakuannya. Apalagi bahasa-bahasanya kan. Itu sangat kasar sekali. Kayaknya yang disebutkan Laskar Petamburan kayaknya nggak begitu juga. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak mau ke arah sana. Cuman yang saya sesali perlakuan intimidasi terhadap anak kecil. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Bagaimana muka Dewan dari Aceh, bagaimana muka Nasdem di Aceh ketika melihat anak buah di bawahnya seperti itu. Sangat memalukan sekali sebetulnya.
kenapa tidak melakukan gerakan-gerakan yang positif? Misalkan, ketika melihat ada penolakan, diajak ngumpul, masalahnya apa, atau kalaupun meyakini itu dibayar sama siapa, ngobrol, ngumpul, itu pasti akan menimbulkan citra yang baik. Kayaknya mereka itu tidak bisa memanfaatkan momen. Itu kan salah satu bentuk pencitraan. Misalkan kalau di dalam politik mengunjungi atau ketemu dengan masa aksi demonstran, lalu ngobrol bareng apa masalahnya dan bagaimana dan seterusnya, itu akan menjadi poin plus sebetulnya daripada meneriaki PKI. Ya, begitulah mungkin Partai Nasdem, citra di Aceh ya. Saya hanya menyayangkan kejadian ini terjadi. Kita mungkin baca untuk komen-komentarnya ya. Ingin rasanya ketemu dengan yang bilang PKI. Ngegas kepada usia yang terlalu dini, sudah kuat tulangnya Bapak itu ya. Semoga tangguh ke depannya pasukan pemukul Nasdem, pengen silaturahmi. Banyak-banyak komen-komen juga itu. Lihat anak kecil loh, ini masih anak kecil loh, itu ditunjuk-tunjuk, diintimidasi kayak gitu. Nah ini mungkin berita-berita selanjutnya nih. Cuplikannya nih. Belasan pemuda demo tolak kedatangan Anies di Aceh. Oh, ini yang pakai apa namanya? Tulisan-tulisan itu ya. Itu berupa peringatan untuk cebong-cebong seperti Benny Ramadan yang sok jagoan itu. Saya nggak tahu Benny Ramadan itu siapa. Sama seperti lo dan kelompok sekolam yang berbeda, dicaci, dibully, dihina setiap hari dari atas sampai bawah, saling meniru, bahkan petamburan di bawah-bawah padahal tidak ada masalah. Iya kan, gak ada masalah ya. Tapi itulah teman-teman, silakan analisa oleh teman-teman perlakuan dari Garda Muda Nasdem kepada anak kecil di Aceh yang menolak kedatangan Anies Baswedan. Silahkan analisa masing-masing. Itu saja dari saya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.